nggak rapi, nggak sejajar, dia akan protes gitu kan? Iya, itu OCD. OCD kan? Kalau misalnya barang-barang jangan diapa-apain, jangan disentuh nih gitu. Kalau hoarding kan, jangan disentuh nih, jangan diapa-apain, biarin aja kayak gitu. Aqua aja. Kalau gelas Aqua dia harus ambil, dia harus timbun itu di kamarnya. Kenapa dong? Ya karena dia merasa itu sesuatu yang sangat berharga buat dia, ya itu udah sampai delusi sih. Lebih nyaman berada di kamarnya. Dia ingin ada di kamarnya terus, makan di kamar, apapun aktivitas dilakukan di kamar. Karena hoarding disorder ini kebanyakan mereka mengalami isolasi sosial. Podcast, pojok obrolan sehat broadcast. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai sobat sehat, selamat pagi. Kembali lagi di acara Podcast, pojok obrolan sehat broadcast. Oke, bersama saya Eko Winarto sebagai host hari ini. Nah, hari ini kita mau ngomongin apa sih? Tentang yang lagi viral nih. Lagi viral tentang orang yang numpuk barang di sebuah rumah sampai itu banyak banget, sampai numpuk, sampai orang susah untuk ke dalam. Nah, kalau kata anak-anak sekarang tuh namanya hoarding disorder gitu. Nah, kita sekarang kedatangan tamu yang mungkin akan memberikan kita informasi yang lebih lengkap tentang hoarding disorder tuh apa sih. Nah, yuk kita kenalan sobat sehat. Ini dia Dr. Dian W. Vitara SPKJ, dokter spesialis kesehatan jiwa, konsultan psikiatri anak dan remaja. Bener ya dok ya namanya dok? Bener. Panjang. Tapi saya penasaran W-nya sebenarnya apa sih dok? W-nya Widya Stuti. Oh Widya Stuti, iya. Saya cuma nulis Dokter W Vitara tapi nggak tahu W-nya. Gini, apa kabar dok? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik dok. Dok, kalau langsung ke to the point ya, kemarin kan ada tuh video tentang dia disambangi oleh ibu kosannya, terus ternyata ibu kosannya kaget kalau pada saat membuka ruangan kosannya itu ternyata barang di mana-mana menumpuk sampai ibu kosannya bau, kerasa bau ya karena dia memegang hidung ya. Nah itu orang-orang bilang namanya hoarding disorder. Sebenarnya apa sih sebenarnya hoarding disorder itu dok? Ya, hoarding itu kan menimbun ya. Oh nimbun, boleh deketin dok. Oke. Kalau hoarding itu menimbun, disorder udah masuk gangguan. Gangguan. Kalau menimbun aja sih mungkin belum sampai gangguan ya. Kalau ini udah sampai gangguan. Jadi kalau hoarding disorder itu kita klasifikasikan dalam DSM-5 itu DSM-5. Termasuk gangguan. Dia di 300.3 itu ada di situ. Sorry dok, lebih teknis ya dok. DSM-5 tuh apa dok? Oh DSM-5 itu kalau kita mau mengklasifikasikan penyakit adanya tuh di mana tempatnya, codingnya di mana? Codingnya di mana? Itu biasanya kedokteran aja yang tahu. Biasanya berarti itu kode kedokteran. DSM-5 ya. DSM-5 tinggal dicari tuh di Google DSM-5 300.3. Oke, nah itu hoarding disorder langsung keluar deh ya. Gitu. Nah, jadi itu kategori gangguan yang kita katakan dalam satu kelompok OCD. Tapi dia bukan OCD, tapi dia satu kategori dalam OCD. Masih di lingkup OCD ya dok? Masih dalam lingkup kategori yang lain dari OCD, itu hoarding disorder. Jadi kalau hoarding disorder tuh punya beberapa karakter. Yang pertama itu adalah si orang ini tidak mampu atau dia secara sulit sekali ya, kesulitan yang permanen, yang persisten banget untuk berpisah. Atau membuang barang-barang yang nggak ada harganya. Nggak ada harganya? Nggak ada harganya, nggak punya value deh gitu. Menurut kita ya dok ya? Menurut kita. Tapi menurut dia tuh mungkin sangat berharga. Itu yang pertama, kategori yang pertama. Terus yang kedua itu adalah kesulitan itu dipersepsikan sebagai kebutuhan yang sangat kuat. Yang sangat kuat untuk menyimpan barang-barang tersebut. Nah, hanya membayangkan dia akan dibuang saja itu membuat dia sangat tertekan, sangat stres. Jadi dia sangat menjaga jangan sampai ada orang yang merapikan, menyentuh barang-barang itu. Jangan sampai disentuh. Jangan sampai ada orang lain yang menyentuhnya. Itu barang berharga buat dia gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sentuh, apa reaksinya biasanya dok? Dia akan ngamuk.
Dia akan Oh, marah, dia akan jadi impulsif, impulsif sekali dia ya. akan marah sekali, Reaksinya sangat impulsif gitu. sangat impulsif, sangat Oke. impulsif, dia akan marah-marah. Nah, Oke. itu ciri khas yang kedua. Yang ketiga, kita tahu dong kalau misalnya dia nyimpen terus apa yang terjadi? Dia akan menimbun, terakumulasi penimbunan itu. Mm-mm. Menimbun terus dan dia akan mengacaukan area hidupnya dia dong. Oke. Ya kan, jadi ruangan itu penuh dengan barang-barang dan mengganggu ruang penggunaan ruangnya yang baik ya, yang Iya. sehat gitu loh. Dia nggak akan ada celah, kemudian sampah makanan, bau busuk sampai kayak rumah kos, anak kos Yang itu kan. kemarin itu ya. Itu sampai tercium sampai keluar tuh. Keluar ya. Tapi Heeh. kalau dia sendiri ngalamin itu biasa-biasa aja dok? Atau memang dia juga ngerasa bau kayaknya? Nah, itu dia. Makanya kita sebut disorder. Oke. Dia merasa it's okay begini. Oh, nggak ada masalah Dia itu. aman, dia merasa aman dengan barang di situ, ada makanan segala macam di situ, dia merasa aman. Intinya ketika barang itu tidak ada di sana atau dia merasa itu sudah disentuh sama orang lain, nah maka dia akan menjadi insekuritas. Oke. Insecure-nya tuh muncul gitu loh. Jadi Insecure. menurut dia tuh aman dengan adanya mereka semua di situ, dengan baunya dan segala macam, dia merasa secure. Saya ngebayangin ini aja udah. Wah. Kita ngebayanginnya udah luar biasa, Iya, ada gitu. belatung, Iya. ada kecoa, ya itu kan udah Aduh. jelas, laler di mana-mana. Nah, itu udah jelas. Iya. Tapi sebenarnya apa yang menyebabkan dia menjadi seorang yang hoarding disorder ini dok? Nah, penyebabnya itu sangat kompleks ya. Penyebabnya sangat kompleks. Mungkin ini juga agak Boleh deketin lagi dah dok? oke. Penyebabnya sangat kompleks. Jadi dia interaksi dari biopsikososial. Oh, apa itu dok? Nah, Biopsikososial. biologis, Oke. ya, psikologis sama sosial. Nah, kalau biologisnya adalah mungkin ada area-area otak tertentu yang mengalami gangguan, kayak area otak untuk untuk mengambil keputusan. Ya, dia ini berguna apa enggak ya buat saya? Nah, itu udah Memilah-memilih gitu ya dok? memilah-milah dia nggak bisa. Oke. Terus dia naruh tempat itu udah nggak fokus, jadi mengganggu fokusnya, perhatiannya. Dia nggak tahu taruh tempatnya di mana, pokoknya ada di sini. Jadi jangan diapa-apain. Kalau saya taunya ada di sini aja. Jadi fokusnya dia tuh udah nggak baik ya sebenarnya. Dan satu lagi ada tadi regulasi emosinya jelek. Nah, area-area otak tertentu itu akan mengalami gangguan pada orang-orang seperti ini. Makanya biologisnya orang ini sudah terganggu secara biologis. Oke, biologis. Yang kedua psikologisnya. Psikologisnya. Nah, psikologisnya mungkin ada neurotik, ada kecemasan yang saya bilang tadi, neuritas ya, neurotik gitu ya. Kemudian ada mungkin ada OCD-nya ya, mungkin ada perfeksionisnya, ada masalah gangguan kepribadian yang perfeksionis, yang takut serba salah ya, sehingga untuk amannya begini aja deh gitu ya. Diemin aja deh Diemin gitu. aja, Udah jangan taruh situ aja. aja, jangan diapa-apain deh. Nah, mungkin juga dia ada faktor dari lingkungan. Misalnya dia ada konflik di masa kecil, ada trauma masa kecil, dan benda-benda itu dia berada dekat benda itu menjadi sesuatu yang nyaman buat dia. Jadi dia nggak mau berpisah dengan benda-benda itu. Mungkin gak sih kalau misalnya dulu zaman kecilnya misalnya gini, kalau lingkungan ya menurutku nih kayak barangnya tuh sering diambil gitu. Terus dia ngerasa oh harus memiliki barang itu gitu. Mungkin barang itu harus diambil, atau ketika terjadi huru-hara di rumahnya ya, misalnya pertengkaran KDRT di rumahnya, barang itu dia selalu memegang barang itu untuk merasakan keamanan, itu juga bisa ya. Nah, ini juga tidak lepas dari dinamik keluarga ya, biasanya kayak gitu. Kemiskinan juga dia merasa kalau ada makanan dia aman, makanya jangan sampai nggak ada makanan. Gak ada makanan. Ya Jadi kalau ada makanan gitu ya. walaupun udah basi, Udah simpen, yang penting ada. simpen aja, yang penting ada. Yang penting ada. Ini saya udah pernah lihat nih kayaknya makanan. Terus satu lagi yang penting adalah learning proses learning. Proses learningnya. Proses learning ini juga menjadi sesuatu yang sangat sangat penting. Mungkin ini diajarkan dari keluarganya. Jadi kalau keluarganya suka menimbun-nimbun ya, dia akan ikut. Dia gitu. akan menjadi seperti itu ya. Oke, berarti sebenarnya keluarga nih, ayah sama ibu nih berperan juga nih dari mulai kecil ya dok. Setuju. Itu penting banget ya.
menimbun barang kayak gitu dia diajarkan. Atau budaya juga mungkin ada budaya yang harus berhemat, harus ini, makanya harus timbun ini, timbun itu gitu. Oh, jadi itu juga bisa Bisa juga bisa terjadi ya, Dok? jadi dia Oke. menimbun. Tapi kalau misalnya dalam area otaknya itu baik-baik aja, dia kan bisa mengatur, mengorganisasi, mengelola gitu, memilah-milah, membuatnya menjadi penempatan yang baik, lebih efektif. Nah, kalau itu makin lama makin ada kecemasan yang membuat pikirannya kacau, maka kacaulah semua. Aduh. Gitu. Wah, sebenarnya kita udah ini ya, apa namanya? Udah harusnya bisa mulai dari sekarang nih buat orang tua mungkin ya. Ngajarin untuk bagaimana memilah, memilih, terus bagaimana kita juga ngajarin, terutama saya nih, Dok, punya anak kecil umurnya 3 tahun anaknya. Jadi kayaknya perlu juga deh anaknya diajarin nih untuk bagaimana caranya memilah dan memilih, dan harus di mana nih yang harus dibuang, mana harus disimpan, dan ditaruh di tata yang baik ya. Benar, itu penting banget. Oke, Dok. Kalau lihat hoarding disordernya lagi, Dok, nih, ada tingkatannya nggak sih, Dok? Tingkatannya sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Tingkatannya nggak ada. Yang apa namanya, maksudnya yang mild gitu ya, mild, moderate, itu sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Cuma kalau dia memenuhi kriteria yang tadi saya sebut tadi, dan dia bukan termasuk gangguan yang lain, ya misalnya dia tidak termasuk orang psikotik gitu ya, atau gangguan dengan orang dengan OCD yang lain, dia murni bukan karena itu, tapi dia murni karena memang dia nggak bisa lepas gitu. Nggak bisa lepas sama barang. Atau orang-orang yang pernah kena gangguan cedera otak gitu, dia nggak boleh termasuk salah satu itu ya. Dia murni hanya ingin lekat banget sama barang itu, gitu. Kalau OCD kan ada yang OCD kebersihan. Nah, dia ya kalau misalnya ini nggak rapi, nggak sejajar, nih dia akan protes gitu kan? Iya, itu OCD. OCD kan? Kalau misalnya barang-barang jangan diapa-apain, jangan disentuh nih gitu. Kalau hoarding kan, jangan disentuh nih, jangan diapa-apain biar gitu. Tapi bedanya kalau yang OCD itu kalau dia harus sesuai, sejajar dan sebagainya, harus rapi. Kalau ini barang jangan diapa-apain ya. Kalau diapa-apain mungkin bisa ngamuk ya. Menimbun. Spesifik menimbun. Oke. Kalau dari kasus yang kemarin di kosan itu, Dok, dia hoarding disorder atau enggak? Ya, jelas banget hoarding disorder. Udah jelas itu. Udah jelas. Masalahnya orang itu sadar nggak kalau dirinya hoarding disorder? Itu yang lebih penting sebenarnya. Iya, masalahnya orang lain yang tahu, tapi dia sendiri sadar nggak dia itu mengalami hoarding disorder? Saya rasa dia nggak sadar. Ya, tapi kebanyakan sadar nggak sih? Kebanyakan sadar kalau kayak gitu. Oh gitu, nggak sadar? Nggak sadar. Nggak sadar ya? Dia nggak sadar dirinya tuh punya masalah. Gitu loh. Oke. Tapi selain hoarding disorder ini, Dok, biasanya ada nggak penyerta penyakitnya atau penyerta penyakit ke mental yang lain ya maksudnya? Dan biasanya apa aja, Dok? Banyak ya yang dengan hoarding disorder. Yang jelas itu cemas. 75% itu disertai cemas. Oh, pasti cemas. 75%. 75% itu dengan kecemasan. Cemas karena tadi barang-barangnya yang nggak boleh dipegang, nggak boleh diapain, taruh aja di situ gitu. Apapun itu. Dia 75%. Oke. Selain itu, Dok? Ya itu tadi OCD. Oke, mungkin OCD ada tadi OCD. ya. Atau bipolar, atau psikotik. Nah, psikotik dia merasa itu kan ada Gimana, waham Dok, nih, ada delusi nih bahwa wah barang ini sangat berharga, ini diturunkan hanya untuk saya. Kalau saya pegang ini punya kekuatan. Nah, itu kan nyebrang-nyebrangnya yang lain. Waham gitu sih. Iya, itu waham ya? Sampai delusi. Jadi jangan sampai dia nimbun lagi. Ada kasus pasien saya tuh menimbun itu gelas aqua. Serius, Dok? Serius. Gelas aqua, Dok? Gelas aqua. Karena spesifik gelas aqua atau memang gelas-gelas yang lain? Gelas aqua aja. Gelas aqua aja. Kalau gelas aqua dia harus ambil, dia harus timbun itu di kamarnya. Kenapa, Dok? Ya karena dia merasa itu sesuatu yang sangat berharga buat dia. Ya itu udah sampai delusi sih. Arahnya udah delusi. Jadi kalau misalnya ngumpulin itu mungkin dia berharap ada sesuatu gitu. Punya kekuatan. Punya kekuatan. Itu ya benar juga sih. Udah sampai delusi ya. Tapi ibunya tuh ngomel, ini semua aqua ini taruh semua di sini. Dia jadi bisa pergi kemana-mana untuk mencari itu. Aqua. Kayak mulung gitu ya. Iya. Tapi boleh di-spill gak, Dok? Di rumah sakit Duren Sawit nih. Beberapa kasus hoarding disorder tuh apa aja sih, Dok? Maksudnya yang tadi kan aqua tuh. Selain itu ada lagi gak sih? Banyak.
kita kan menemukan kasus hoarding disorder tuh nggak biasanya dimulai tuh di usia remaja dimulai. Oke, dari remaja. Dari remaja Mencari sampai jati diri itu ya. iya mencari jati diri, wah ini bagus nih apa, ditimbun lagi, dicari lagi, timbun lagi gitu ya. Nah itu dari remaja. Prevalensinya cukup besar, maksudnya cukup banyak di 2-6% gitu Oke. prevalensinya, dan makin bertambah usia makin banyak. Makin banyak Makin ditambah banyak, usia. makin Karena banyak. mungkin tidak ditangani pada saat remaja kali ya. Setuju. Jadi di masa tuanya juga dia dan dia nggak sadar itu ternyata. Nggak sadar. Dan hoarding disorder sering tidak terdiagnosis karena orangnya itu tidak sadar. Oke. Orangnya itu tidak sadar, dia nggak mau berobat. Oke. Dia merasa fine aja, sedangkan lingkungannya udah kebauan ya. Lingkungannya udah merasa aduh gitu loh. Kalau di Rumah Sakit Durensawit sendiri ini yang biasa dokter tangani, terapi-terapi apa aja yang digunakan, Dok? Iya, jadi ada anak remaja, saya kan biasa menangani anak remaja ya. anak remaja. Jadi ada satu anak remaja, dia dengan biasanya tuh ada kasus-kasus tertentu ya, trauma keluarganya yang dia merasa trauma gitu ya. Terus dia merasa lebih nyaman berada di kamarnya. Dia ingin ada di kamarnya terus, makan di kamar, apapun aktivitas dilakukan di kamar. Jadi keluar kamar makan langsung masuk kamar. Masuk kamar, semua barang masuk kamar. Sehingga kenyamanan itu tidak boleh dilanggar oleh siapapun gitu. Jadi nggak ada yang boleh masuk ke kamar. Nggak boleh. Okay. Nah ibunya sendiri itu nggak tahu kamarnya seperti itu. Yang tahu, yang dia tidak memperbolehkan ibunya masuk. Jadi dia merasa ini ruang privasi saya nggak boleh diganggu sama siapapun. Jadi dia masuk ke kamar itu, ternyata anaknya itu mengalami masalah belajar dan mengalami masalah bersosialisasi. Karena hoarding disorder ini kebanyakan mereka mengalami isolasi sosial. Oh, yang menyendiri gitu ya? Benar. Introvert kalau bilang. Benar, pokoknya ya dia nggak mau berinteraksi lah. Dia lebih asik gitu ya. Nah biasanya isolasi sosial. Nah anak ini juga begitu. Nah dia merasa di sekolahnya merasa diabaikan, kemudian diisolasi sama yang lain. Padahal dia sendiri yang tidak mempunyai, nggak mau tidak untuk bisa berinteraksi, untuk berinteraksi. Kemudian dia nggak mau sekolah, nggak mau belajar, dan akhirnya dia ada di kamarnya aja. Nah suatu saat ibunya mau masuk kamar karena dia nggak bisa diajak keluar, marahnya, ngamuknya luar biasa. Wah dia ngamuk sekali. Nah ketika ngamuk kayak gitu, mau nggak mau akhirnya dibawalah itu oleh ibunya ke rumah sakit. Kesini. Jadi waktu itu saya mendiagnosisnya karena anak ini tidak ada keinginan belajar, tidak ada motivasi belajar, kemudian juga anaknya juga jadi irritable. Saya mendiagnosisnya sebagai depresi. Oke, depresi. Waktu itu saya depresi. Nah terus ketika dirawat, ibunya masuklah ke kamarnya. Wah ibunya kagetnya luar biasa. Apapun ada di sana. Apapun yang sampah, apapun yang itu bertebaran, nggak ada celah. Ini cewek cowok, Dok? Cewek. Biasanya cewek rapi loh, Dok. Itu ya ampun, nggak sesuai dengan penampilannya. Maksudnya penampilannya dia cukup menarik lah, Dok ya. Ya menarik dengan gaya-gaya Koreanya gitu ya. Jadi gaya-gaya Koreanya tuh begitu masuk kamar, ibunya kaget banget. Itu sampahnya luar biasa. Semuanya nggak sanggup deh disebut pokoknya. Di situ semua, terus akhirnya ibunya mau nggak mau beresin. Ya tanpa seizin, karena kalau minta tanpa izin sepengetahuan tanpa ini pasien. Nah pasiennya dirawat, kemudian saya terapi karena dia biopsikososial. Maka yang pertama kali saya kasih adalah obat dulu. Obat dulu, saya kasih obat untuk mengatasi itu supaya tenang, emosinya juga bisa stabil ya, Dok. Stabil. Lalu setelah itu psikologisnya kita lihat nih, selain hoarding disorder ternyata ada penyakit penyerta lainnya, yaitu tadi depresi. Kemudian cemas ketika berada di lingkungan luar bersama teman-temannya, dia cemas banget, ketakutan, dia merasa kayak panik gitu ya. Nah itu kita terapi dulu dengan obat-obat psikoterapi. Dengan psikofarmaka. Kemudian kita lakukan psikoterapi. Salah satunya adalah kita lakukan psikoterapi CBT. Apa itu, Dok, CBT? Cognitive Behavior Therapy. Ya kita ingin apa yang salah dari proses pikirnya dia, dari pikirannya dia itu apa yang salah gitu ya.
apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah behave-nya kan gitu. Yang pertama adalah tadi proses pikir, kita lihat. Kemudian yang kedua adalah kelekatan dia terhadap barang-barang. Oke. Kan Itu gimana dok? dibersihin. Iya, Itu kan gimana? dibersihin. Nah, kelekatan terhadap barang-barang tertentu kita lihat, kita ajak dia untuk diskusi ya. Kira-kira kamu masih butuh nggak kalau barang ini sudah misalnya sudah kotor ini, apakah bisa dipakai lagi? Oh, itu diajak berpikir juga Iya, dok? kita ajak untuk Oke. diskusi kayak gitu. Terus ya, dengan harapan dia bisa memahami, oh ya barang ini tampaknya sudah tidak bisa dipakai. Kita bantu untuk dia belajar untuk mengambil keputusan bahwa ini apa yang terbaik, bagaimana ini dipakai atau ini mau dia suruh memilih. Dia dipakai atau tidak. Kira-kira baik atau enggak. Kalau misalnya enggak, boleh dibuang enggak gitu. Gitu. Kita ajarkan pelan-pelan kayak gitu. Kita latih dia untuk membuat keterampilan baru untuk memilih sesuatu, bisa memutuskan sesuatu. Kan dia nggak bisa memutuskan sesuatu semuanya ditaruh aja gitu ya. Yang paling penting adalah terapi kelompok. Oke, ini terapi kelompok tuh dengan teman-temannya. Oh, teman sebayanya. Dengan teman sebayanya. Dengan yang ada di sana kan. Yang ada di sana kita saling ngobrol, saling sharing bagaimana meningkatkan moodnya, kemudian bagaimana keterampilan untuk hidup sehat, lingkungan sehat, apa itu manfaatnya. Iya, jadi mereka tuh saling tukar pikiran. Saling tukar pikiran. Enggak, kita cuma sebagai moderator aja ya, kita cuma fasilitator gitu. Jadi mereka saling tukar pikiran dan dia mikir sendiri gitu loh. Nah, itu penting banget, dan yang paling penting adalah isolasi sosialnya itu jauh berkurang. Gimana tuh isolasi sosialnya jauh berkurang tuh gimana? Kan dia maunya di kamar aja nih. Kalau di rumah dia di kamar aja. Nah, dia enggak, dia tuh aktif untuk mau cerita, kemudian dia sudah mulai berani untuk bicara, kan isolasi sosialnya akan berkurang di situ. Oke. Berarti sekarang udah jauh lebih. Sekarang udah di Korea. Oh, di Korea. Sekarang udah di Korea. Kenapa nggak diajak aja? Kenapa nggak diajak aja? Alhamdulillah dia udah mulai mau orang tuanya untuk masuk, kemudian dia sudah coba untuk belajar mengelola barang yang baik, mana yang enggak gitu. Kemudian dia sudah paling enggak dia menyukai lah sesuatu yang tampaknya lebih rapi gitu ya. Walaupun tidak secepat itu. Pasti ada prosesnya. Pasti ada prosesnya. Dan keluarga juga berperan penting nih dalam hal keluarga ini. Keluarga family terapi juga sangat harus ada family terapinya juga. Ada family terapi. Jadi kita satukan persepsi, kemudian anak juga berani mengungkapkan apa sih, kenapa sih gitu sampai dia harus mengurung diri di kamar. Ada konflik apa? Nah, kita selesaikan juga di sana. Dan jadi ada sekolah. solusinya ya? Dan sekolah. Oh, sekolah juga penting. Sekolah juga kita libatkan. Karena anak ini kan punya masalah dalam karena depresi, kognitifnya juga tidak terlalu baik ya dalam menerima pelajaran atau konsentrasi. Nah, kita libatkan sekolah bahwa mereka anak ini dalam proses untuk penyembuhan, jadi tolong disupport. Dan alhamdulillah dia lulus kelas 3 SMA. Ya, kemudian dia berhasil untuk masuk. Alhamdulillah, keren ke Korea tadi kan? Yang Korea tadi. Tapi sebelum ini terjadi, kan udah terjadi ya dok, hoarding disorder ini udah terjadi. Sebagaimana sih sebenarnya untuk kita mencegah biar tidak terjadi hoarding disorder ini? Ya itu karena ini melekat di budaya juga gitu ya, terus pola asuh juga ya. Yang pertama adalah sosialisasi. Jelas kita harus bisa sosialisasi. Semua tugas kita semua ya. Tugas kita semua untuk bisa mau mensosialisasi apa itu hoarding disorder dari pemerintah ya, dari sekolah. Ya. Penting ya sekolah ya. Penting banget, sekolah kan diajarin piket. Piket. Nah, itu salah satu menghindari hoarding disorder. Jadi belajar nyapu, banyak piket ya. Iya, maksudnya harus anak-anak harus didisiplinkan untuk mau beres-beres, bersih-bersih. Dan sekolah cukup efektif. Sekolah cukup efektif karena sama teman-teman dia bersih-bersihin dan sebagainya. Jadi piket itu ya sobat sehat semua, piket itu ternyata penting untuk menghindari hoarding disorder. Jadi jangan marah-marah kalau disuruh nyapu sama bu guru gitu, ngepel, beres-beres, itu latihan, pendisiplinan. Latihan. Jadi kalau nggak disuruh juga langsung aja bersih. Menarik sekali. Kan saya punya anak tadi 3 tahun ya. 3 tahun. Kalau apa yang perlu saya lakukan untuk
membuat anak ini jauh lebih tadi terhindar dari hoarding disorder, terus atau mungkin kesehatan mental lainnya. Gimana dok? Sebagai orang tua nih. Jadi kalau misalnya anak itu ya kita harus perhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya. Jadi anak Sekalian usia curhat ya. ya anak 3 tahun itu kan lagi fase-fasenya berinisiatif ya, dia Iya, berinisiatif, iya, banyak inisiatif sekali. idenya, Waduh. nah itu ide-idenya kan juga tapi masih kacau kan Iya, ide-idenya itu jangan dimarahin. dibiarkan saja atau diarahkan. Diarahkan, misalnya kamu pinter ya, bantu ibu ngepel tapi ngeberantakin Iya, misalnya, iya, iya. nah nggak apa-apa, oh ya bagus ya, yuk kita sama-sama yuk kita beresin, nanti kalau airnya kayak tumpah kayak gini, kita begini deh, adek bisa nggak gitu, iya pinter ya adek bisa gitu. Oh, Nah selalu kasih ini ya, ya, support. ya maksudnya Pinter ya. kalau misalnya dia bisa melakukan, kita perlu kita kasih reward ya. Reward. Reward. Bentuknya nggak harus berlebihan, Nah. cuma kasih pelukan itu. oke, Ini oke. banget bagus. Nah, jangan kita marahin atau dia bantuin bikin kue. Aduh sana nanti berantakan nih, jangan gitu. Jangan kamu jauh-jauh aja, itu malah menghilangkan kreativitas gitu. Dan mungkin juga dia jadi nggak semangat kali ya. Jadi nggak semangat, dia merasa bersalah Iya, kan. jadi kayak, aduh kok diginin dimarahin lagi Iya, kalau kok gitu. saya bantuin malah salah gitu. Jadi Iya. dia merasa bersalah terus. Kemudian dia nggak punya inisiatif, kan kita nggak mau kita seperti itu anak-anak. Nah, nanti yang ada kalau dimarahin terus dia di kamar aja, dia menyendiri aja dengan apa, HP-nya tuh. Ya itu jangan sampai kayak gitu. Jadi kita mencegah dia, kita ikut melibatkan dia dalam kehidupan kita ajak dia. Kemudian kita kalau saya sih lebih suka anak itu bukan direct ya, kita bukan menyuruh ya, kita nggak menyuruh tapi kita melakukan secara bersama-sama gitu. Interaktif, secara sama-sama mengajak gitu. Itu lebih penting dibandingkan kita menasehati terus itu ya, kamu harusnya begini-gini ya, itu enggak. Tapi kalau kita kasih misalnya adek kasih pilihan ke dia gitu, adek enaknya begini apa begini, kalau misalnya A apa B, kalau A nanti adek konsekuensinya bisa begini, B bisa begini, adek suka yang mana. Nah, jadi kita belajar dia untuk bisa memutuskan sesuatu, karena ini penting ya. Kalau di warung saya suka begitu dok, pilihnya satu aja. Mau yang ini apa yang ini ya. Emang karena hemat aja sih. Tapi itu penting buat gitu anak ya, karena anak belajar berani, keputusan apapun itu dihargai. Itu penting banget. Jadi ayo adek pilih, silakan pilih. Nah kita ngajar gitu, jangan adek ambil yang ini aja, pakai yang ini aja, itu jangan. Itu ngarahin kali ya. Tapi kalau yang baik tadi ya, nanti anak itu nggak bisa mengambil keputusan ya, apapun kata ibunya, apapun kata. Saya pernah dengar juga teman saya begitu tuh. Iya, jadi nggak bisa ngambil keputusan, apa-apa semuanya orang tua. Nah itu yang harus kita hindarkan biar anak punya kemampuan untuk itu. Nah itu sobat sehat semua mungkin jadi orang tua nih. Saya juga jadi orang tua. Udah berapa menit nih sebenarnya? 27, nggak terasa ya 27 menit ya pada jadi sebentar. Jadi tadi itu Mas Eko, jadi satu tuh harus kita melakukan sosialisasi. Kemudian deteksi. Deteksi. Caranya gimana dong? Jadi ini untuk pencegahannya deteksi. Jadi kalau anak kita lihat kok dia suka naruh barang yang nggak jelas ya di ininya ya, jangan tunggu sampai disorder gitu. Kok nggak jelas banget ini. Kadang-kadang kita ngelihat anak tuh apa ya, apapun ditaruh di situ. Nah kita harus langsung, Dek ini kira-kira penting nggak Dek? Kita sama-sama aja. Dek ayo kita mulai hari membereskan rumah. Gitu. Misalnya Sabtu Minggu ya. Yuk sekarang mulai dari kamar adek. Yuk kita sama-sama kita beresin. Nah kira-kira ini penting nggak Dek? Ini enggak. Nah dia belajar dari situ. Nah kalau kelihatan ini jangan diapa-apain nih jangan. Waduh kita harus hati-hati nih. Kenapa dia sampai punya kelekatan terhadap barang-barang yang nggak jelas? Gitu loh. Apalagi nggak ada nilainya kan? Iya kita harus hati-hati. Ini ada apa? Kita explore aja. Mumpung belum jadi disorder kita explore. Dek ceritain dong kenapa sih ini sangat berharga buat kamu? Gitu. Jadi digali lagi juga. Digali dan gitu. ditanya juga sama kayak dokter. Ini penting gak sih? Kalau nggak penting bisa nggak sih dibuang gitu ya? Nanti digali lagi kan soalnya ini kayak gini. Oh ya kalau gitu taruhnya di tempat yang bagus ya gitu. Taruhnya tempat yang rapi ya Dek gitu. Jadi kita mulai ngajarin deteksilah sejak dini. Itu penting.
Ya, jadi langsung kita berikan intervensi. Kalau misalnya gangguannya itu sudah jadi gangguan, langsung jangan lupa langsung intervensi. Oh, Cari intervensi. tenaga profesional. Oke. Ya, Iya. supaya jangan sampai terlalu terlalu jauh terlalu dan jauh. kalau udah semakin jauh juga semakin susah. Semakin susah. Prosesnya juga mungkin semakin panjang kali ya, Semakin Dok. panjang, semakin lanjut Iya. usianya semakin susah kita ngatasi. Iya. Lebih baik mencegah lah. Iya, benar-benar. Lebih baik mencegah. Kalau misalnya udah ada tanda-tanda, silakan hubungi kesehatan ya. Maksudnya fasilitas kesehatan terdekat, mungkin itu rumah sakit atau puskesmas terdekat, bisa kali ya, Dok. Oh iya, sangat bisa. Ya. Aduh, udah panjang ternyata 30 menitan. Terakhir, Dok, closing statementnya dokter terkait hoarding disorder atau mungkin buat orang tua yang melihat ini, silakan dokter. Hoarding disorder ini juga tidak lepas dari pola asuh gitu. Jadi sebaiknya pola asuh itu kita mulai berikan pola asuh yang optimal kepada anak-anak kita, karena apa yang kita lakukan itu pasti akan ditiru oleh anak-anak kita. Berdampak juga buat anak ke depan nanti. Ya, jadi berilah pola asuh yang secure, yang membuat anak itu nyaman sehingga anak tidak mencari secure-nya itu dengan benda-benda, tapi buatlah dia secure dengan para orang tuanya. Nah, jadi kita menghindari itu tadi kelekatan secara emosional terhadap benda-benda yang tidak jelas. Oke dokter, terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan nih sobat sehat semua bisa ambil hal-hal yang menarik yang mungkin akan jadi pandangan ke depan buat yang belum jadi orang tua atau remaja-remaja. Di sini juga ada remaja. Iya nih. Sering piket nggak? Tuh sering piket ya? Oh piket ya, oke. Bagus. Banyak-banyakin piket ya anak. Oke, terus buat sobat sehat semua jangan pernah malu. Kalau memang sobat sehat semua ngerasa ada yang janggal nih sama gue nih gitu, gimana ada yang aneh gitu. Ya teman-teman bisa hubungi atau ke tempat vaskes ya, fasilitas kesehatan terdekat, silakan konsultasi dan sebagainya untuk bisa dilayani kesehatan mentalnya. Nah, informasi aja untuk Dokter Dian itu praktek di Rumah Sakit Durensawit Senin sampai Jumat ya Dok ya, dari jam 8 sampai jam 12, khusus psikiatri anak dan remaja ya. Oke, dan gangguan belajar nggak sih? Belajar. Dan itu andalannya kita ya Dok ya. Insya Allah. Unggulannya Rumah Sakit Durensawit, RSKD Durensawit. Oke, itu aja. Terima kasih dokter. Sampai jumpa semuanya. Stay tune terus di podcast. Jangan lupa di like, comment, subscribe, atau di share-share ke orang yang lain. Segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.